Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Fatma dalam materi teks eksposisi bagian kalimat utama. Oke, sebelumnya kita harus tahu nih kalimat utama apa sih? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama. Kalimat utama mengandung inti topik dalam sebuah paragraf. Jadinya kalian bisa simpulkan bahwa kalimat utama dengan gagasan utama itu berbeda. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Selanjutnya, cara mencari kalimat utama. Pertama, langkah awal yang kalian harus lakukan adalah membaca kalimat awal dan kalimat akhir. Lalu yang kedua, jika kalimat kedua terdapat kata hal ini, hal tersebut, berarti kalimat utamanya berada di awal kalimat atau di depan. Lalu, ketiga, kalimat utama berada di kalimat akhir jika terdapat konjungsi atau kata hubung. Jadi, oleh karena itu, dengan demikian. Nah, kalau kalian sudah menemukan antara tiga kata ini, berarti itu adalah kalimat utama di akhir. Yuk kita lihat. Sebelum kita lihat, tidak mungkin oleh karena itu berada di awal kalimat. Ingat-ingat ya. Kalau oleh karena itu, jadi dengan demikian biasanya ada di akhir kalimat. Makanya di sini dituliskan kalimat utama berada di kalimat akhir. Yuk, kita sama-sama lihat contohnya. Berlatih bersama. Pemakaian, sebelum kita baca, kita kan mau mencari kalimat utama ya. Berarti tugas kita adalah membaca kalimat awal sampai titik, kemudian baca lagi kalimat paling akhir sampai titik. Kita baca. Pemakaian masker dan penataan, bukan penataan ya, tapi penaatan protokol kesehatan pada era pandemi menjadi prioritas utama. Apakah itu kalimat utamanya? Kita baca dulu kalimat akhirnya. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memakai masker dan menaati protokol kesehatan. Tadi kan kata Bu Fatma kalau kita menemukan kalimat oleh karena itu, berarti kalimat utamanya di akhir kalimat kan? Tapi tunggu dulu. Kita baca kembali kalimat awalnya. Kalimat akhirnya menjelaskan memakai masker dan menaati protokol penting. Lalu kalimat awalnya menjelaskan pemakaian masker dan penaatan protokol menjadi prioritas utama. Sama nggak sih? Intinya apa? Jika sama, berarti kalimat utama berada di awal dan akhir. Jika kalimat utamanya berada di awal dan di akhir, berarti termasuk paragraf campuran. Kenapa disebut campuran? Karena ada di awal dan di akhir. Jelas sampai sini ya. Jadinya langkah pertama tetap membaca kalimat awal dan kalimat akhir. Jika kalimat awal dan kalimat akhirnya menjelaskan hal yang sama, berarti kalimat utamanya di awal dan di akhir. Gitu ya. Yuk kita lihat lagi. Contoh yang lainnya. Berlatih bersama. Tadi kata Bu Fatma, langkah pertama adalah membaca kalimat awal dan kalimat akhir. Yuk kita baca. Sebuah roda yang berputar terkadang dapat berada di atas dan kadang pula ada di bawah. Oke, berarti bercerita tentang sebuah roda yang berputar ya. Lalu kita baca lagi nih, yang terakhir. Oleh karena itu, kita selaku manusia janganlah terlalu sombong saat di atas dan jangan terlalu sedih saat di bawah karena kehidupan manusia akan selalu berputar bagaikan sebuah roda. Menurut kalian intinya di mana? Iya, betul. Intinya di akhir. Tadi kan kata Bu Fatma kalau ada kalimat oleh karena itu disebutnya pasti kalimat utamanya di akhir.
Jika kalimat utama di akhir disebutnya paragraf induktif. Akhir ada i-nya nih. Akhir induktif. Bu, kan tadi awal kalimat membicarakan sebuah roda. Lalu yang kalimat akhirnya ada kata roda juga, Bu. Berarti kan kalimat campuran, Bu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Bukan seperti itu, Nak, maksudnya. Kalau yang tadi jelas. Kalimat awalnya tentang pemakaian masker dan penaatan protokol menjadi prioritas utama. Penting kan? Lalu di kalimat akhir dijelaskan kembali penegasan ulang. Oleh karena itu penting sekali pemakaian masker dan protokol, menaati protokol. Nah, berbeda sama yang paragraf ini. Kalau yang paragraf ini kan kalimat utamanya, maksudnya kalimat awalnya, sebuah roda yang berputar terkadang dapat berada di atas dan kadang pula ada di bawah. Dia menjelaskan roda yang berputar. Jelas? Lalu kita baca lagi kalimat akhirnya. Apakah ngomongin roda yang berputar? Tidak. Ternyata kalimat awal ini hanya perumpamaan bahwa manusia janganlah terlalu sombong. Di situ intinya. Berarti beda ya, roda di sini dengan roda yang di awal kalimat. Jelas sampai sini? Intinya kalau kalian menemukan kalimat oleh karena itu, ada dua kemungkinan. Pertama, kalimat utamanya ada di akhir atau kalimat utamanya ada di akhir dan di awal. Nah, pilihannya hanya dua ini. Kalau kalian melihat ada kalimat oleh karena itu. Jelas sampai sini ya? Oke, jadinya apa nih? Paragraf ini kalimat utamanya di mana? Ya, betul. Di akhir ya. Oke, selanjutnya. Berlatih bersama. Tadi langkah awalnya apa? Baca kalimat awal dan kalimat akhir. Bu, yang 2, 3, 4-nya dibaca nggak? Abaikan saja. Kan kita hanya mencari kalimat utama. Ya kan? Yuk, kanker serviks adalah penyakit yang banyak mengancam kaum wanita di dunia. Kita baca kalimat akhirnya. Selain itu, faktor kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya penyakit mematikan ini masih dinilai kurang. Menurut kalian kalimat utamanya di mana? Ya, betul, kalimat utamanya ada di awal. Karena kalian tidak membaca ada kata tidak ada kata oleh karena itu kan? Atau kalian tidak menemukan kata jadi dengan demikian? Enggak kan? Berarti kalimat utamanya di awal. Selain itu, alasannya kenapa kalimat utamanya di awal? Karena kalimat di akhir ini menjelaskan kalimat sebelumnya. Kalau kalimat utama bisa berdiri sendiri. Kalau kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri di sini adalah misalnya kalau kalian baca selain itu faktor kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya penyakit mematikan ini masih dinilai kurang. Jika kalian hanya membaca satu kalimat itu, apakah kalian mengerti penyakit apa maksudnya? Ya kan? Bertanya-tanya. Nah, itu namanya kalimat penjelas. Kalau kalimat utama bisa berdiri sendiri, coba kalian baca di kalimat pertama. Kanker serviks adalah penyakit yang banyak mengancam kaum wanita di dunia. Oh, memang ada penyakit serviks yang mengancam kaum wanita di dunia. Jelas kan? Bisa berdiri sendiri kan? Seperti itu bedanya kalimat utama dengan kalimat penjelas. Jadi kita sepakat ya bahwa kalimat utama pada paragraf ini adalah di awal kalimat. Jika kalimat utama berada di awal, dinamakan paragraf deduktif. Biasanya saya menulisnya kalimat utama berada di depan.
Di awal, di depan sama aja. Lebih gampangnya kalau di depan D ketemu D. Oh, berarti kalau kalimat utamanya di depan disebutnya paragraf deduktif nih. Soalnya D ketemu D. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, tadi kan saya singgung ya, apa bedanya kalimat utama dengan gagasan utama? Kalau kalimat utama, kita balik dulu ke sini. Kalau kalimat utama ditulisnya dari awal kalimat sampai ketemu titik. Itu disebutnya kalimat utama. Seperti yang ini. Kanker serviks adalah penyakit yang banyak mengancam kaum wanita di dunia. Sampai titik kan? Kalau gagasan utama, ringkasan dari kalimat utama. Makanya kanker serviks penyakit yang mengancam wanita. Jelas sampai sini? Bedanya gimana? Ingat saja ya, kalau gagasan utama, ringkasan dari kalimat utama. Kalau kalimat utama ditulisnya dari awal kalimat sampai ketemu titik. Gitu. Oke, selanjutnya. Berlatih bersama masih. Kita tadi kalau mencari kalimat utama, kata Bu Fatma, baca aja kalimat awal sama kalimat akhir. Yuk baca. Beberapa kuliner tradisional mengalami sejumlah inovasi, tak terkecuali dengan cilok. Lanjut lagi. Tadi kan sudah awal, sekarang di akhir nih. Jajanan ini cukup populer di Bandung dan bisa ditemui di hampir setiap sudut jalan di kota Bandung. Apakah kalian melihat ada kata jadi? Enggak ada. Apakah kalian melihat oleh karena itu? Enggak ada. Berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Betul sekali. Kalau kalimat utamanya berada di awal disebutnya paragraf deduktif. Betul. Kalimat utama di awal disebutnya paragraf deduktif. Yang tadi saya sudah singgung juga bahwa kalimat utama bisa berdiri sendiri. Yuk, kita kasih contoh lagi nih, kita kasih bukti lagi biar lebih kuat. Kita baca bersama-sama. Jajanan ini cukup populer di Bandung. Kalian bertanya-tanya nggak, jajanan yang apa, seperti apa? Ya nggak? Berarti kalimat akhir ini nggak bisa berdiri sendiri kan? Yang mana kalimat akhir ini menjelaskan kalimat sebelumnya. Bisa kalimat sebelumnya nomor 6, bisa kalimat penjelasnya nomor 5. Yang penting kalimat penjelas itu tidak bisa berdiri sendiri. Jelas ya? Oke. Selanjutnya, nah kalau kalian pahami ya, kalau kalian kita bisa baca bersama bahwa di sini judulnya berlatih bersama, berarti kita bersama-sama berlatih, bersama-sama kita bahas. Kalau judulnya sudah berlatih mandiri, otomatis kalian harus mengerjakan sendiri. Kerjakan di buku catatan bahasa Indonesia, buku latihan bahasa Indonesia pun boleh. Ya, berarti kalian kerjakan teks 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada teks 5 yang kalian harus cari kalimat utamanya di mana. Jelas sampai sini ya. Bu, cara nulisnya gimana? Nah, contoh pengerjaannya. Contoh pengerjaan. Bisa dilihat ya. Misalnya kalimat utama teks 1. Berarti kalau teks 1 yang ini. Nah, yang ini sesuai judulnya aja. Misalnya kalimat utamanya di akhir atau di awal, tulis saja. Gitu ya. Selanjutnya kalau teks 2 kalimat utamanya yang mana? Teks 3 kalimat utamanya pilih yang awal apa yang akhir. Teks 4 begitu pula, teks 5 juga gitu. Nah, kalau ini berarti kalimat utama teks 3. Kalimat utama teks 4, kalimat utama teks 5. Begini ya cara pengerjaannya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini berkah dan jangan lupa sering cuci tangan, memakai masker. Oke, sehat-sehat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.